Dan ini PKKPR-nya baru Pak, Bapak ajukan 2013 ketika sudah sistem OSS. Ini datanya ada Pak. Luasnya 285 hektar kurang lebih. Nah kalau dibilang itu mau masuk IUP kami enggak, tidak masuk di IUP pertama Pak, bukan IUP 6.000. Nah celakanya Bapak dengan mengajukan PKKPR karena bisa melakukan secara online, terbit otomatis. PKKPR itu Pak sehari aja jadi itu terbit otomatis Pak, terbit otomatis. Nah Bapak sudah garap lahan mereka ini dengan modal PKKPR yang terbit otomatis. Harusnya begitu terbit otomatis Bapak harus melakukan verifikasi, tidak boleh Bapak lakukan. Nah jadi itu Pak Hunter, betul tadi yang dibilang. Tahap pertama clear 6.000 itu Pak IUP, karena masuk ke wilayah IUP. Tapi yang kedua ini Pak di luar IUP yang pertama, karena datanya ada. Kami sudah dapat SHP IUP pertama dan kami sudah dapat batas PKKPR yang Bapak ajari. Disampaikan aja yang menjadi korban busuk di lahan yang 285 itu. Dan apa tuntutannya? Mungkin nanti disampaikan itu. Dan nanti tinggal minta kesiapan dari AWS-nya, mau menyelesaikan atau tidak. Dan saya bilang begini Pak, kalau AWS tidak mau menyelesaikan, cukup Bapak bilang, kami tidak mau selesaikan karena kami sudah sampaikan, sudah kasih tali asi yang sudah diselesaikan perusahaan. Kami hanya butuh pernyataan itu aja. Berarti untuk apa mediasi terus kalau cukup disampaikan hari ini. Mereka tuntut apa dari 285 yang tadi di luar itu tadi? Berapa yang dirugikan? Apa yang tuntutannya sampaikan hari ini? Minta keputusan dari AWS. Kalau tidak mau menyelesaikan cukup ngomong tidak, gitu aja. Berarti kan kami sudah bisa lakukan langkah-langkah lanjutan, Pak, upaya lanjutan, ya kan? Nah, dan itu aja. Itu kelompok tadi mereka. Di luar dari PKKP, di luar dari IUP yang pertama. Batas IUP pertama itu Pak. Nah itu, ini IUP pertama yang 6.000 yang Bapak punya tahun 2009. Tapi PKKPR yang kedua Bapak ajukan di 2013 itu Pak, ini tambahan areal yang Bapak ajukan dengan sistem OSS. Nah kelompok tadi mereka ini di luar dari IUP yang Bapak dapat izin pertama. Jadi itulah yang makanya kalau berdasarkan data ini, apa yang sudah dibebaskan yang tadi dibilang Pak Hunter itu sudah mendapatkan tali asi betul, tapi masuk di dalam IUP yang pertama, ya kan? Nah yang kedua ini Pak Hunter nggak bisa bantah karena ini pengajuannya PKKPR, ya kan? Gitu PKKPR yang dilakukan. Nah inilah yang saya minta. Kalau Pak ini diperpanjang terus Pak, saya yakin yang dirugikan AWS Pak. Saya sudah menyurat AWS ini tidak punya HGU. Saya sudah menyurat luasan areal Bapak sekarang ini sudah 1.400. Sekarang makanya dalam yang tadi itu berita acara yang saya buat itu Pak, itu untuk mempercepat proses HGU ini biar cepat clear. Kalau diangut-angut lagi ini punya A, ini udah berarti kita mau bermasalah secara hukum. Dan saya pastikan yang dirugikan AWS Pak. Saya pastikan 2005 Pak ada berita ATR BPN 547 perusahaan sawit kena denda. Dan dendanya Bapak sudah bisa hitung, Bapak punya orang legal. Ya, 547 yang tidak punya HGU. Nah, jadi silakan aja. Kalau saya berharap sih mediasi ini terus dilakukan, jangan diperlambat Pak. Karena ini merugikan PT AWS sendiri. Kami tidak menolak investasi, tapi kami pengen segera ini diselesaikan karena wilayahnya memang masih masuk dalam pengajuan yang kedua, bukan pengajuan yang pertama, bukan IUP yang pertama, tapi pengajuan PKKPR yang terbit secara otomatis. Mungkin itu saja Pak kalau saya sampaikan. Silakan aja. Kita berharap hari ini bisa clear. Kalau hari ini tidak clear, mungkin DPR harus melakukan langkah-langkah hukum Pak. Termasuk kami akan melaporkan kepada Satgas PKH, kepada saya sudah sampaikan ke Pak Jansen ya, suratnya. Nah saya mungkin surat itu Pak. Saya hanya menunggu itikat untuk ini bisa diselesaikan segera. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Tentu kami akan dampingi masyarakat dalam proses melakukan gugatan secara hukum. Dan saya pastikan dengan apa yang Bapak punya sekarang, apalagi Bapak PMA, itu insya Allah
pasti akan dirugikan. AWS pasti akan dirugikan. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih. Terima